Pengertian partai politik. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Untuk memahaminya, maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperolehkan kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Yang kedua, menurut Zygmunt Neumann, dalam Modern Political Theory mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebutkan dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pemandangan yang berbeda. Lalu menurut Soltau, mendefinisikan mengenai partai politik adalah sekelompok warga kurang lebih yang terorganisasi yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, yang bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Lalu selain menurut pendapat para ahli tersebut, pengertian politik juga dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai berikut. Pertama, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk berjuang dan membedakan kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari sekian banyak konsep partai politik dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya partai organisasi politik memiliki beberapa unsur. Yang pertama, organisasi politik resmi. Dua, aktivitas politik. Yang ketiga, aktivitas politik. Yang kedua, tujuan politik. Secara lebih lengkap dapat dijelaskan menurut Park Soro, mengemukakan konsep partai politik terdiri dari unsur. Yang pertama, mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum. Yang kedua, organisasi bersifat inklusif dan mencakupi berbagai kelompok masyarakat intensif. Yang ketiga, perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menunjuknya stabilitas dan keberlanjutan serta bekerja sebagai suatu kesatuan dalam membuat keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya. Selain itu, berdasarkan pengertian partai politik dan para ahli tersebut, Hevin Songgara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu pertama, partai sebagai koalisasi, yakni membentukkan koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan. Mayoritas partai dibentukkan atas dasarnya koalisasi. Di dalamnya terdapat beberapa faksi-faksi di dalam tubuh Partai Golkar, misalnya seperti faksi Konsolo, MKGR, dan Komperi sebelum tahun 1999. Demikian pula dengan tubuh Partai Persatuan Pembangunan PPP dari faksi NU, Permusti, PRT, dan PSII. Kehadiran para faksi-faksi dalam partai besar sering mengacuhkan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha untuk menyampaikan sebuah dominan dalam partai. Ketidakcocokan
dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan dan program kepengurusan dan organisasi dan mencalon kandidat. Yang kedua, partai sebagai organisasi. Untuk menjadikan sebuah institusi dan eksis dinamis dan berkelanjutan, partai politik harus dikelola oleh partai, harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadikan wadah perjuangan sekaligus prestasi dan sejumlah arah kelompok dalam Tirgas adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dan label partai mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon disepakati, mengumpulkan dana dan membuat isu program dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggota untuk loyal kepada partai. Dan ketiga, partai sebagai pembuat kebijakan atau policy making. Partai politik juga berbeda dengan kelompok-kelompok sosial lain. Dalam halnya pengambilan kebijakan, partai politik juga mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk mendukung jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini, mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaan, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan kementerian di dalam kader partai. Menduduki posisi yang sama melalui kolegasi partai. Dari definisi yang cukup bervariasi, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan yang sama dengan tujuan untuk mengusung pemerintah dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintah melalui mekanisme pemilihan umum. Fungsi dari partai politik dapat menjadi beberapa ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi dan strategis. Menurut para ahli, banyak merumuskan fungsi-fungsi partai politik. Utama partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankan. Caranya, partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, partai politik melalui 3 hal yang umum dilakukan oleh partai-partai politik, yaitu menyeleksikan calon-calon. Setelah calon-calon mereka terpilih, selanjutnya ialah melakukan kampanye. Setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum, selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintah legislatif ataupun eksekutif. Pada pembahasan ini kita dapat mengetahui tentang asal mula dan berbagai pengertian dari partai politik. Berdasarkan pengertian tersebut dirumuskan fungsi dari partai politik ialah menggunakan, mempendalami dan memahami terhadap makna daripada partai politik. Pengertian pemilihan umum. Pengertian pemilihan umum secara kontekstual. Secara konseptual, Ibnu Taimiyah mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentukkan pemerintah yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi mewujudkan demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan dan bersamaan di depan hukum. Pengertian pemilihan umum secara operasional. Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberian suara guna memiliki wakil rakyat serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum juga disebut sebagai
arena political market, yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu. Secara teknik operasional, para ahli memberikan pandangan yang berbeda terhadap pengertian dari pemilu. Ini disebutkan melihat dari definisi diungkap oleh Omaruddin Mazdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaan. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda untuk memilih wakil-wakil rakyat. Agak lebih luas definisi tersebut, Andrew Leonas mengatakan bahwa pemilu adalah metode yang dalamnya suara-suara diperoleh dalam pemilihan menjadi kursi yang dimenangkan dari parlemen oleh partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar yang bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijaksanaan negara. Hal serupa juga diungkapkan oleh Partikono yang menyatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme politik dan mengaspirasi suara rakyat menjadi wakil rakyat. Pemilu merupakan suatu arena kompetisi menang atau kalah suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilihan merupakan hak setiap warga negara.